Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Reka ulang pembunuhan Brigadir Esko Pascarelli di Lombok Barat diwarnai protes dan histeris keluarga korban. Keluarga curiga karena sebagian adegan digelar tertutup. Curi motor penjaga di Kota Mataram, seorang pemuda ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. Diduga kuasai dan perjualbelikan aset milik Pemda, seorang kades dan rekannya di Lombok Barat ditangkap Kejaksaan Negeri Mataram. Pelaku UMKM di kawasan Bazar Mandalika bersiap menyambut gelaran balap motor dunia MotoGP di sirkuit Mandalika pada awal Oktober nanti. Mereka menilai gelaran event MotoGP Mandalika berdampak pada peningkatan perekonomian para pelaku UMKM yang sehari-hari berjualan di area Bazar Mandalika. Pada gelaran MotoGP sebelumnya, omset para pelaku UMKM di kawasan tersebut meningkat hingga mencapai 3 kali lipat dibanding hari biasanya. Sementara rata-rata pengunjung yang datang berbelanja di kawasan Bazar Mandalika didominasi wisatawan domestik dan mancanegara. Untuk dampaknya itu luar biasa dampaknya ya, terutama untuk peningkatan omset itu biasanya kita bisa naik sampai 200%. Yang biasanya kita per hari itu bisa, untuk burger saja itu kita bisa menjual 150 pieces burger. Kalau masa-masa GP seperti ini bisa sampai 2-3 kali lipat untuk omset kenaikan. Itu rata-rata tamunya dari mana? Rata-rata tamu biasanya untuk MotoGP ini dari luar kota ya kebanyakan. Para pelaku berharap kunjungan wisatawan semakin meningkat pada gelaran MotoGP tahun ini, sehingga berdampak pada peningkatan omset penjualan dan meningkatkan ekonomi mereka. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Banyak cara yang dilakukan warga untuk memulihkan ekonomi mereka usai COVID-19. Warga di Dusun Berembang, Desa Pengenjai, Kecamatan Jogat, Kabupaten Lombok Tengah, berkreasi membuat rajutan tas berbahan plastik warna-warni. Perajin yang didominasi ibu rumah tangga telah memulai usahanya sejak masa pandemi lalu sebagai kesibukan saat bekerja dari rumah. Jika dulunya dinilai jadul, belakangan tas kreasi mereka banyak diminati karena kualitasnya yang bagus dan bentuknya yang beragam dengan warna kekinian. Selain menerima pesanan lokal, tas plastik buatan perajin juga banyak dipesan hingga ke Pulau Jawa dan Sumatera. Tak hanya bisa membeli tas yang sudah jadi, para pembeli juga bisa memesan sesuai selera. Saya berpikir pas pandemi ini kan gimana caranya saya bikin inovasi baru gitu, biar keranjang pasar ini bisa dipakai oleh semua kalangan usaha. Kalau yang ini kan khusus ibu-ibu saja. Terus saya berpikir gimana cara bikin tas kerajinan yang bisa dipakai semua usia. Alhamdulillah berdampak ya, sangat-sangat berdampak sebenarnya. Saya bersyukur juga karena ini adalah salah satu usaha, artinya kreativitas yang dibuat oleh Ibu Sri Latifah, dan ini juga membuat lapangan pekerjaan baru. Kerajinan tas warna-warni ini dijual mulai 50 hingga ratusan ribu rupiah sesuai ukuran, bentuk, dan tingkat kerumitannya. Kerajinan tas plastik karya para perajin ini mampu menjadi solusi memulihkan ekonomi mereka yang telah 2 tahun terdampak pandemi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Rahayu Japar dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.